Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu ala rasulillahi khairil khalqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengurus Masjid Darul Aman yang kami muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak boleh berhenti walaupun kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tetap kita bersyukur karena saat itulah yang terbaik menurut Allah. Maka syukur dalam kesenangan maupun kesusahan, ya, kita terus memanjatkan syukur karena semua itu ada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekedar mengingatkan teguran Nabi kepada orang-orang yang tidak mau berselawat ketika namanya disebutkan. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit, bakhil, kata Nabi, Bu tahu bakhil? Iya. Adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dosa hukumnya, Bu. Karena bersolawat itu wajib. Ya, maka teruslah kita bersolawat, karena tidak ada lagi yang akan menolong kita di hari kiamat. Ayah, bunda, kawan, semuanya amal kita. Disitulah keutamaan menjadi umat Rasulullah, di mana kita diberikan syafaat bagi orang-orang yang mencintai beliau, terutama memperbanyak sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dikasih judul larangan berbuat zalim. Ya, zulmun itu perbuatannya, maknanya gelap. Jadi orang yang berbuat zalim itu gelap hatinya, gelap petunjuknya, ya, susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena kebaikan itu cahaya. Maka orang yang banyak melakukan kezaliman, maka berat dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa makna zulmun atau kezaliman itu? Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Nah, kita contohkan, ya, seorang anak yang badannya besar, satu kecil, kita suruh beli pakaian, kita kasih sama-sama 150. Itu kira-kira cocok apa tidak? Kalau tidak cocok berarti zalim kepada anaknya. Tentu yang lebih badan besarnya, uangnya lebih besar. Nah, itu contoh bahwa kita melakukan kezaliman terhadap anak kita. Tidak memenuhi hak itu gak zalim. Contoh, ibu setiap hari dikasih uang dapur, ya Bu? Ya, contoh kita dikasih 50.000, tiba-tiba besoknya dikasih 30.000 oleh bapak. Zalim enggak, Bu? 30.000 sehari, berarti 3 kali makan sehari. Ya kan? Kalau anaknya 2, bagilah tuh, Bu. Pening, Bu, kan? Kalau dia mengurangi karena
ya kepentingan pribadinya ingin beli rokok, berarti bapak telah zalim kepada ibu. Ya kan? Tapi Bu, kalau memang pendapatannya memang berkurang, terus maklum Bu ya. Jadi ada juga kondisi-kondisi tertentu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu ya akan mendatangkan kezaliman yang lebih besar di hari kiamat nanti. Ya. Semua tindakan yang membuat orang lain tidak nyaman, ya, mengambil hak orang lain, itu semuanya bagian daripada kezaliman. Ya, oleh karena itu kezaliman ini mungkin di waktu yang singkat, tadi dikasih 15 menit nih, kita agak-agak cepat. Kalau ini panjang sebenarnya pembahasannya. Ada 3, ya, kita ambil 3 bentuk kezaliman. 1, kezaliman kepada Allah. Ya, ketika kita tidak memenuhi hak-hak Allah, maka itu kezaliman. Disuruh sholat, tidak sholat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh zakat, tidak zakat. Ya, disuruh berbuat berbakti kepada orang tua, tidak berbakti. Perintah Allah tidak dilaksanakan, maka itu bagian daripada kezaliman kepada Allah. Namun puncak kezaliman kepada Allah adalah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, ya, menduakan Allah, menyembah bukan kepada Allah, meminta bukan kepada Allah, itu kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu ketika kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, itu bagian daripada kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia dan makhluk yang lain. Ya, nih sesama kita. Tadi yang pertama kita contohkan, bapak bisa jadi zalim kepada ibu ketika hak-hak ibu tidak diberikan, hak-hak istri. Begitu juga sebaliknya. Kita zalim kepada anak kita ketika hak-haknya tidak kita berikan. Hak sekolahnya, hak makannya, hak pendidikannya. Ya. Ketika kita tidak berikan hak-haknya itu, maka kita telah melakukan kezaliman kepada anak-anak kita. Ya. Kezaliman antara atasan dengan bawahan. Nah, ini sering terjadi, ya. Mengurangi haknya yang sudah disepakati. Ya, gajinya sekian dipotong tanpa sebab. Ya, tindakan ucapan ya kepada orang lain yang menyakitkan, caci maki, berbohong, ya, dengan kata-kata, merendahkan, meremehkan, apa lagi? Ya, dengan tangan memukul. Ya, itu semua bentuk-bentuk kezaliman kepada seseorang, pada istri, anak, atau kepada bawahan kita. Ya, itu bentuk yang kedua. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Apa bentuknya? Ketika kita melakukan satu maksiat, dosa, kita telah menzalimi diri kita. Ya. Ketika kita melakukan dosa, maksiat, berzina, mabuk, mencuri, ya, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, dosa-dosa itu bentuk daripada kezaliman kepada diri kita sendiri yang menyebabkan ya kita akan mendapatkan kegelapan hidup dunia dan akhirat. Sebuah hadis an Abi Qutaidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihun alaih. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarah minhu.
qalu al-'abdul mu'min yastarih min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Rawahul Bukhari. Ya, suatu ketiga lewat jenazah di depan Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, mustarih wa mustarah minhu, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah? Apa itu mustarih wa mustarah minhu ya Rasulullah? Beliau menjawabkan, al mustarih al-'abdul mu'min, hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adaha, dia istirahat dari penderitaan dunia, beban dunia, wa adaha, dan segala yang menyakitkan, penderitaan, beban, segala macamnya, dia istirahat ketika dia meninggal dunia. Ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Dia setelah bersusah payah, dia berjuang, ya, mengerjakan kewajibannya kepada Allah, tugasnya sebagai manusia, dia kerjakan dengan baik, letih, capek, tapi dia istirahat dari kelelahan itu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mustarah minhu itu apa? Al-'abdul fajir yastarihu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Seseorang yang meninggal, orang lain istirahat, ya, dia meninggal, orang lain senang, orang lain itu istirahat dari perbuatannya, dari kezalimannya. Siapa itu? Ibad, hamba Allah, tetangga, ya, sejadi istri, ya, yang setiap hari mendapatkan tindakan kekerasan, dia istirahat dari kekejaman, dari kekerasan suaminya atau tetangganya, atau dia sebagai pemimpin yang melakukan kezaliman, yang melakukan kejahatan, istirahat pada masyarakat atau bawahannya. Ketika dia meninggal, seseorang akan istirahat dari gangguannya. Siapa lagi? Bangsa ini, negeri ini, kampung di mana kita tempat tinggal, merasa aman dengan kepergiannya. Siapa lagi? Pohon-pohon, kata Nabi, dan juga binatang-binatang. Nah, itu. Jadi semuanya menjadi istirahat dari gangguannya. Itulah contoh orang yang ketika meninggalnya, ketika di dunianya melakukan banyak kejahatan dan kezaliman. Ya, nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, singkatnya satu hadis terakhir, ya. Nanti di hari kiamat, Pak, ada orang yang bangkrut. Pak, kira orang bangkrut itu siapa? Hah? Kalau di dunia orang bangkrut itu apa, Pak? Modalnya habis, ya kan? Untung tak ada, modal hadis yang ada hutang. Iya, Pak. Itu orang yang rugi. Ya. Itu ditanyakan kepada sahabat, siapa yang orang yang muflis itu, yang rugi? La dirham wala mata', orang yang tidak punya harta kesenangan. Lalu Nabi menjelaskan, orang yang rugi di hari kiamat nanti, dia membawa segudang pahala. Pahala sholatnya dibawa, pahala puasanya dibawa, pahala Quran dibaca, pahala umrohnya dibawa, pahala sedekahnya dibawa. Namun ketika dia menunjukkan semua pahala itu, datanglah orang. Ya Allah, saya orang yang dicaci maki ketika dunia. Yang datang lain, saya harta saya diambil. Yang lain datang, saya dizalimi, saya diambil hak-haknya dan lain sebagainya. Semua yang datang itu akhirnya pahala dia diberikan kepada orang-orang yang datang itu. Pahala puasanya diberikan yang datang ini, pahala puasa hajinya diberikan, pahala sedekahnya diberikan. Ya, habislah semuanya.
Tak ada tersisa dari pahala ibadahnya. Ada lagi yang datang rupanya. Ya, ada lagi yang datang. Lalu apa kata Allah? Ambilkan semua dosanya. Dosa orang yang datang itu diberikan kepada orang yang selalu melakukan kezaliman tadi. Pahala sudah habis, lalu dosa orang-orang yang datang itu diberikan kepada dia. Itulah orang bangkrut di hari kiamat. Oleh karena itu, jangan bangga dengan pahala, jangan bangga dengan ibadah kita. Kalau kita banyak melakukan dosa kezaliman kepada orang lain, di akhirat nanti akan dituntut. Di dunia mungkin tidak bisa dituntut. Di dunia mungkin tidak bisa diadili. Ada pengadilan Allah yang tidak akan bisa dikesampingkan oleh siapapun. Itulah pengadilan Allah yang sangat adil, ya. Karena itu mari sama-sama di bulan puasa ini, ya, sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita melakukan kezaliman, kita minta maaf, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini, bulan ampunan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan dosa-dosa kita diampunkan dan semua kezaliman kita itu dihilangkan oleh Allah karena kita betul-betul memaksimalkan minta ampun kepada siapapun dan maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara sebenarnya hatinya hadir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ismail.